A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Kita masih melanjutkan dari halaman 80 itu kan, fi adabil alim ma'a talamidati, etika seorang yang berilmu dengan para siswa-siswinya. Ya, ada 14 itu ya kalau nggak salah. Ada 14. Oh ya betul, kita baru sampai pada etika yang kelima, masya Allah. Dan bahkan 5 aja masih separuh ya. Dilanjutkan walayam tani'a lan yento ora emoh ngerti, tidak menolak sopo alim min dzikri lafdzatin, saking nutur lafat, yustahya kang diwilang ngisin-ngisini, apa min dzikriha, apa saking nutur lafdzah, yustahya kang den wilang ngisini min dzikriha, apa saking nutur lafdzah, adatan ing dalem kebiasaane. Ini tija lamun den butuhake apa ilaiha maring lafdzah, walam yatim malang durung sempurna at-tawdihu apa jelasake illa bidzikriha, kejaba kelawan nutur lafdzah. Kalau dalam menerangkan pelajaran, seorang guru terpaksa harus menyebutkan suatu lafal yang sebenarnya memalukan. Nggak usah dikasih contoh ya, mau lafal yang memalukan kok aku isin nggak ya, pokoknya lah lafal-lafal yang tabu ya, yang saru, oke? Tapi memang ternyata dibutuhkan untuk menjelaskan pelajaran yang ada, maka seorang guru tidak boleh enggan, ya terpaksa memang menjelaskan dengan menyebutkan lafal yang sebenarnya tabu tersebut. Paham ya? Ayo, tetapi fa in kanat mongko lamun ono alkinayatu apa pasemon itu apa sih? Ya nyemoni ya. Tufidu iku maedai apa kinayah, maknaha ing maknane lafdzah, wa tuhasilu lan ngasilake apa kinayah, muqtadaha ing keperluane lafdzah, tahsilan kelawan ngasilake bayinan kang pertelo, tahsilan kelawan ngasilake bayinan kang pertelo, lam yusarrih mongko aja jelasake sapa alim bidzikriha kelawan nutur lafdzah. Lam yusari mongko ora vulgar ya, tasri itu vulgar, menvulgarkan, jelasake sapa, nyethakake sapa alim bidzikriha kelawan nutur lafdzah, bal yaktafi, balik ngalap cukup sapa alim bil kinayati kelawan pasemon anha saking lafdzah. Jika misalnya ada bahasa lain yang lebih halus, yang tidak harus purno ya, yang tidak harus parno, oke? Ya, maka ya harus memakai bahasa yang halus, tidak perlu menjelaskan dengan lafaz yang memalukan atau yang tabu, yang layak sensor. Halo, iya, aku kan juga begitu kan, tapi terkadang kamu kepo sih. Udah dijelasin nyerempet dikit masih pura-pura nggak paham. Itu susahnya kamu itu ya, penuh modus begitu itu. Yo janganlah ya. Kados pripun le, Mbah? Iku lho, Nduk, gitu. Sing iku lho, ikune dingonokno, gitu kan. Paham enggak? Dan itu pernah dilakukan. Mosok dijelasno. Nah iya, oke lah, saya membuat contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begini, inilah spesialnya Nabi. Sebenarnya dalam kondisi yang akan saya ceritakan ini, Nabi boleh mengucapkan sesuatu yang tabu, oke? Tapi Nabi tetap menghindari. Selama bisa menghindari, tetap menghindari. Sama seperti ini cerita lain, belum cerita yang akan saya ceritakan. Sudah saya sambung dengan cerita lain. Indah kan ini? Ya kan? Ya, oke.
Ada cerita lain di mana dalam suatu kondisi seseorang itu boleh berbohong, bahkan mungkin wajib, yaitu ketika untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Kalau kamu harus berbohong dan dengan berbohong itu nyawa orang lain selamat, maka kamu wajib berbohong. Tapi Nabi tetap tidak berkenan berbohong. Ada seseorang calon pembunuh mengejar calon korbannya, oke? Calon korbannya bersembunyi di belakang Rasulullah. Orang tersebut nggak tahu kalau itu Rasulullah. Kemudian bertanya, hei lelaki, kamu melihat ada orang lewat sini, oke? Maka Nabi geser satu langkah. Nabi menggeser satu langkah kemudian menjawab, semenjak saya di sini hanya ada kamu. Paham nggak? Padahal tanpa begitu beliau boleh berbohong untuk menyelamatkan orang yang mau dibunuh tadi loh. Paham nggak? Nah itulah spesialnya Nabi. Nah termasuk ini yang mau saya ceritakan untuk terkait ini. Nabi suatu saat didatangi seorang ibu-ibu bertanya tentang fikih wanita. Halo, bukan fikih kewanitaan loh ya. Fikih wanita tentang bagaimana cara membersihkan itu, ya kan? Hah? Paham? Ya, iya. Nah ibu ini sudah dijelaskan sama Nabi, jelaskannya ya begitu, itunya dibegitukan. Bagaimana ya Rasulullah? Ya pokoknya itunya dibegitukan. Sampai 3 kali akhirnya Rasulullah memanggil istrinya, salah satu istrinya. Kalau tidak salah Aiman, saya lupa pokoknya salah satu istrinya. Dinda itu loh, ibu itu sudah sana dikasih tahu bagaimana caranya, oke? Enggak menawa tak bayangno nek kowe sing sowan kanjeng Nabi, mboten kula kepengin jenengan sing jelasake ngono ya. Tantem itu. Modus kalau itu namanya, oke? Ya. Nabi tetap menghindari dan alhamdulillah nyatanya bisa kan gitu kan, menyuruh istrinya untuk menjelaskan kepada si ibu tadi tentang fikih wanita ya. Ya, paham? Nah, begitu. Iya. Nah, aku ya ora langsung, Bu. Ya. Iya, sering ibu-ibu muda itu banyak pertanyaan sama saya gitu kan. Suka tanya sama saya karena saya juga terkadang vulgar. Paham tak mboten, Bu? Paham, Pak, paham. Nek ngeten nggih kula jelas. Kula takon winganane niku dijawab ngonang-anu tok. Nah, iya wis piye meneh ya. Dan kalau memang membutuhkan penjelasan yang sampai menyentuh lafaz-lafaz yang sebenarnya tabu ya silahkan. Tapi itulah baginda Rasulullah, tetap menghindari, oke? Padahal mestinya boleh. Paham? Oke.